Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita masih di Ustaz Menjawab. Kita sedang membicarakan satu tema, yaitu belajar sepanjang hidup, ya. Mungkin bahasa Inggrisnya long life education, belajar sepanjang hidup. Tadi kita sudah sebut satu ungkapan dari Sa'id bin Jubair, ya, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allama. Jadi seseorang itu senantiasa bisa disebut berilmu, orang alim, ya, bila dia terus belajar. Fa'idha taraka ta'allum, bila dia berhenti belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, dan merasa dirinya sudah kaya, gitu, kaya dengan ilmu. Waqtafa bima indahu, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, fa huwa ajhadu ma yakun, maka dia adalah orang yang paling jahil. Jadi tidak ada cerita berhenti belajar bagi orang yang ingin berilmu, ya. Bahkan di surah Az-Zumar itu disebutkan satu ayat Al-Quran, fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, gitu kan. Maka gembirakanlah wahai Muhammad hamba-hambaku yang mereka mendengar satu perkataan lalu mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan itu. Nah, jadi baik Ustaz, tadi kita bicara masalah gajah yang terlantar. Bagaimana kelanjutannya Ustaz? Tafadhol. Nah, para pemirsa CTV yang dirahmati Allah, lantas bagaimana cara menjinakkannya? Okay. Setelah 1 bulan dirantai seperti itu dan si gajah meraung-raung melakukan perlawanan, akhirnya dia tidak melawan lagi. Dia tidak akan berupaya lagi untuk melepaskan diri, karena dia sudah tahu kalau dia bangun dan lari dia pasti terjatuh, bangun lari terjatuh, dan dia akan kesakitan. Betul. Sehingga ketika rantainya dilepas sekalipun dia tak akan lari lagi. Mengapa? Karena sudah terbangun sebuah pemahaman di dalam benaknya bahwa kalau dia lari dia pasti terjatuh dan dia kesakitan, sehingga tidak akan lari lagi. Nah, sejak saat itu si gajah menjadi jinak. Betul. Padahal potensinya begitu besar, menjadi berhasil dijinakkan dan dilemahkan oleh pawang gajah dengan cara seperti itu. Begitu juga dengan kisah kotak korek api. Jadi seekor kutu anjing yang punya kemampuan melompat setinggi 300 kali ukuran tubuhnya. Jadi kalau tingginya 1 meter, dia bisa lompat sampai 300 meter, artinya setinggi gedung lantai 20. Sekitar gedung lantai 20 sampai 25. Namun ketika dia dimasukkan ke dalam kotak korek api, ketika dia meloncat dan terbentur dengan batas tinggi korek apinya berkali-kali, pada akhirnya ketika dibuka kotaknya, maka ketinggian dia melompat tidak akan melebihi dari kotak korek api. Artinya apa? Ketika kita membatasi diri untuk belajar, untuk mengembangkan diri, maka jadilah nasib kita seperti rantai gajah dan juga kotak korek api. Jadi kita punya kemampuan yang lebih dari itu, gitu, tapi tidak keluar kemampuan itu. Kenapa? Karena kita membatasi diri. Saya kan udah tua, kasihlah kepada anak-anak muda. Gitu. Begitu anak mudanya bilang, kami kan masih terlalu muda untuk belajar, kami juga mau main-main dulu, nanti belajarnya kalau jadi akhirnya seperti itu, gitu. Jadi sering sekali belajar itu, usia itu sebagai dalih, ya, untuk tidak belajar lagi. Atau tadi kemampuannya, gelarnya sudah banyak gitu, jadi profesor, doktor, kemudian MSc, PhD dan seterusnya itu begitu banyak di belakangnya, sehingga membuat dia tidak belajar lagi. Maka justru ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana para sahabat Rasulullah itu terus belajar sampai tua. Bahkan bukan hanya belajar gitu, juga berjihad gitu. Berjihad juga, Abu Ayyub Al-Ansori itu di umur 72 tahun, selain beliau mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai teknik bertempur, beliau juga ditunjuk jadi panglima perang umur 72 tahun. Kakek-kakek umur 70 tahun memimpin perang gitu. Dan beliau sangat-sangat nekat sekali meminta kepada khalifahnya supaya ditunjuk untuk memimpin perang ke Konstantinopel, ke Turki, yang jaraknya itu luar biasa jauh sekali, ribuan kilometer dari Madinah. Betul. Ya, untuk mewujudkan sabda Nabi, jadi la tuftahnal Konstantinia, tidak akan pasti akan dikalahkan Konstantinopel. Falani mal amiruha walani mal jaisu zalikal jais. Jadi beliau ingin meraih kemuliaan sebagai sebaik-baik panglima. Jadi beliau belajar mempersiapkan diri dan jadi panglima perang untuk menaklukkan itu. Namun karena beliau sadar usia,
di tengah perjalanan beliau ingatkan kepada pasukannya, nanti kalau saya wafat sebelum sampai ke sana, tolong makamkan jenazahku ini di titik yang paling dekat dari tembok gitu. Maka kalau kita sekarang berkunjung ke Konstantinopel, Istanbul, Di Turki, oke. itu ada di sisi selatan dari tembok itu ada makam sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau orang yang rumahnya diinapin oleh Nabi ketika proses pembangunan Masjid Nabawi. Nabi nebeng tinggal di rumah beliau. Oke. Jadi para pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita menjadi orang yang berdalih, ya. Berdalih usia, berdalih titel, berdalih kesehatan dan lain-lain gitu, yang membuat kita kemudian tidak mengecup nikmatnya, indahnya belajar. Oke, Mencari ilmu. Ustaz melihat filosofi belajar tawaduk seperti padi itu bagaimana tuh? Ya. Yang masa lalu sangat begitu ini ya, dijadikan sebagai semboyan dalam hidup ya. Jadi semakin berisi semakin merunduk. Itu seperti apa kira-kira? Ya. Kalau kita bahasakan sekarang. Kalau kita bahasakan sekarang, artinya semakin berilmu seseorang maka dia semakin rendah diri. Itu faktanya. Rendah hati itu ya. Rendah hati, rendah diri. Dia tidak sombong, tidak kemudian ria, ujub, takabur. Jadi jangan takut pemirsa. Kalau kita tambah ilmu tidak semakin sombong. Tidak semakin sombong. Justru yang sombong itu biasa orang yang tak punya ilmu. Oh gitu. Karena orang berpikir tuh apa, saya jadi orang pintar, jadi orang cerdas membuat saya jadi sombong. Betul. Ya lebih baik jadi orang bodoh saja, nggak sombong. Jadi lebih baik cerdas sombong daripada bodoh sombong. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena sering sekali orang masyarakat kita itu mencari dalih gitu. Kalau orang Malaysia bilang kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih kan gitu. Kalau mau gitu, ada 1000 daya upaya yang bisa dikeluarkan, tenaga yang dikerahkan. Tapi kalau tidak mau gitu, 1000 alasan yang bisa dicari gitu. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dirahmati Allah, jadi kita harus fahami bahwa kita menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, tapi ini adalah bagian dari ibadah. Ya betul sekali. Ya. Bahkan di dalam hadis disabdakan baginda Nabi, barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bangunkan, akan buatkan jalan baginya menuju surga. Ya. Jadi luar biasa penghargaan bagi para pembelajar, para pencari ilmu. Jadi tema kita sudah tepat lah hari ini. Jadi long life education itu. Jadi belajar itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Gitu. Kenapa? Karena supaya Allah terus membangun jalan bagi kita menuju surganya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi orang yang berilmu, tapi juga ini bagian dari perintah Allah, perintah Islam ya, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, Ustaz melihat misalnya ini kan kita sudah berada di satu era yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. 4.0 ya. Berarti tantangan generasi muda ke depan juga semakin sulit gitu. Nah, kalau kekurangan ilmu nggak akan bisa maju gitu, nggak bisa bersaing. Nah, gimana Ustaz? Memberikan motivasi kepada kita supaya siap menghadapi era ini. Ya, sebenarnya era industrialisasi 4.0 itu kan ditandai dengan perkembangan era industri yang sebelumnya manual. Betul. Nah, kemudian komputerisasi. Nah, nanti juga diprediksi 5.0 itu robotisasi, di mana robot nanti bisa menyingkirkan peran manusia dalam hal ini. Menggantikan peran manusia. Menggantikan gitu. Jadi kalau menggantikan itu hanya partner barangkali, tapi kalau menyingkirkan namanya manusia sendiri itu jadi rongsokan nanti gitu. Baik. Nah, lantas bagaimana gitu? Jadi peluang kerja semakin kecil kan, itu nanti yang dikhawatirkan. Itulah dia. Kemudian dalam kehidupan peran-peran manusia itu akan banyak digantikan. Bisa-bisa nanti peran suami diganti oleh suami robot. Tapi satu hal yang harus kita pahami sebagai muslim bahwa sarana prasarana ya, atau wasilah dalam Islam itu bisa berkembang, bisa terus berubah gitu, mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Tapi hukum, aturan itu tidak berubah gitu. Ya. Apa lantas kemudian kalau nanti yang bekerja
robot, nah berarti punya kewajiban seperti manusia gitu. Ya, misalnya harus sholat, enggak seperti itu. Kalau robot perempuan harus nutup aurat gitu. Iya, iya, iya. Jadi harus kita pahami hukum itu turun bagi manusia. Nah, jadi keberadaan robot ataupun keberadaan ala-ala industri itu sebagai pemudah ya, untuk memudahkan berbagai kehidupan manusia. Kalau sebelumnya kita bertani baru bisa cocok dalam 2 kali setahun. Nah, kalau dengan era industrialisasi dan robot itu bisa lebih cepat, ataupun produksinya bisa lebih meningkat. Tapi kalau apalah arti kalau ada peningkatan dalam hal taraf kehidupan, tapi tidak ada peningkatan dalam hal taraf pemikiran gitu. Oh iya, jelas. Ya, kita masih berpikir sempit. Kita masih berpikir bahwa untuk menyelesaikan persoalan hanya dengan uang, dengan 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 mencari lawan, dengan mencari keributan, perpecahan gitu kan. Iya. Hanya membanggakan keluarga. Padahal Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong ya. Jadi karena sesama Muslim itu saling bersaudara. Jadi kalau hanya gara-gara persoalan kecil kemudian kita bermusuhan sampai ke anak cucu, ini kan konyol sekali. Padahal Islam mengharamkan yang namanya ikatan-ikatan sempit seperti ikatan keluarga, kekeluargaan, bani, kan seperti ikatan asobiah. Nah, itu diharamkan oleh Islam. Tapi hari ini kita pelihara. Baik, ini sedikit berkaitan dengan guru nih, Ustaz. Ya. Kayaknya di zaman kita sekarang kita tidak terlalu butuh pada guru. Karena sarana-sarana informasi sudah sangat canggih. Betul. Kita bisa akses segala informasi lewat internet gitu kan. Ya. Nah, Ustadz melihat masih berperan nggak? Masih perlu nggak guru di zaman ini? Justru kalau tidak ada guru, justru itu sebab kerusakannya gitu. Iya. Gimana nih? Orang belajar agama dengan nonton YouTube kan gitu. Ya. Tanpa mengetahui, tanpa punya silsilah silsilah keilmuannya tidak ada. Kemudian tidak ada tatap muka dengan guru sehingga dia tidak tahu mana wilayah yang memang dibolehkan, mana yang tidak boleh. Kemudian juga kultur ilmu tidak ada gitu. Ya, kapan dia butuh tinggal nonton saja. Padahal yang namanya kultur ilmu itu mendatangi guru, kemudian takzim kepada guru, membaca kitab dan melakukan apa yang diperintahkan guru. Ini kan tidak ada gitu. Nah, justru era yang seperti ini sebenarnya kalau saya perhatikan adalah era instan gitu. Jadi orang pengen berilmu tapi dengan cara yang instan. Ya. Padahal kaum muslimin itu, para ulama-ulama kita terdahulu itu menempuh berbagai rintangan. Imam Bukhari itu hampir mengelilingi sebagian wilayah Asia Timur dan Asia Tengah itu. Jadi mulai dari Bukhara itu kan masuk ke Rusia ya, wilayah asli beliau itu. Bukhara itu di Afghanistan, di pegunungan Balkan. Kemudian ke Irak, kemudian ke Mesir, Afrika, terus gitu. Hanya untuk mendapatkan ilmu dan berguru. Datang ke Madinah, ke Mekah dan seterusnya. Nah, tapi kan sarana informasi masa lalu terbatas. Ya, betul. Guru hanya satu-satunya sarana informasi. Nah, sekarang udah sangat beragam. Sangat begitu mudah untuk diakses ya. Justru begitu mudah diakses akhirnya jadi generasi instan, pengen cepet. Jadi kalau bertanya sesuatu pengen tahu ujungnya saja, hukumnya apa gitu. Padahal kalau dalam hal proses penarikan dalil dalam Islam itu kan tidak seinstan itu gitu. Jadi ada prosesnya gitu. Baik. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita masih di tema belajar sepanjang hidup. Dan sesungguhnya memang Nabi kita juga sering berdoa pada Allah, satu doa yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidna ilma. Katakan, hai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan untukku ilmu. Ya. Nah, menariknya begini, Ustaz. Menariknya dulu Nabi Daud juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Sulaiman ya, diberi pilihan oleh Allah melalui Nabi Daud sendiri ya. Nabi Daud kemudian menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Sulaiman itu memilih ya. Itu dalam sebuah hadis disebutkan khuyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al ilma fa'atahu al mala wal mulka. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan
antara harta, kekuasaan dan ilmu. Lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah kemudian memberikan kepadanya harta dan kekuasaan. Nah, saya kira di zaman kita sekarang banyak orang mencari kekuasaan, ya kan? Nah, apalagi ini sudah menjelang pemilu ya. Nah, lebih berorientasi mencari kekuasaan, lebih berorientasi mencari harta, tapi kemudian dia mengabaikan ilmu. Padahal sebenarnya untuk dapat kekuasaan dan harta itu kan harus melalui ilmu. Nah, Ustadz melihat pilihan-pilihan seperti itu bagaimana nih di zaman kita sekarang? Itu apakah itu hanya berlaku untuk Sulaiman saja atau di zaman kita sekarang masih begitu, Ustadz? Ilmu lebih utama dulu. Ya, justru kegagalan utama seseorang itu ketika dia gagal untuk mendapat ilmu. Jadi kalau gagal dia memperoleh harta ataupun jabatan, kekuasaan itu masih bisa dicari. Tapi kalau ilmu, kalau tidak ada gurunya lagi, mau cari kemana? Iya. Nah, seperti tadi Ustadz katakan bagaimana kan sekarang bisa nonton di YouTube, di internet dan mudah dicari, tulisan juga banyak. Iya. Coba kita perhatikan anak-anak sekarang sholat. Iya. Kenapa sholatnya seperti itu? Gitu? Nonton dari YouTube. Ini kan kacau. Banyak yang miss dari ilmu tentang sholat. Gitu. Jadi saya kira bisa berdampak positif dan juga negatif. Jadi kalau untuk ilmu sains itu sangat penting dan bisa berdampak positif. Tapi kalau untuk ilmu sakofah, ilmu Islam tentu membutuhkan guru. Nah, itu baik, Ustaz. Sudah itu, membutuhkan guru, Ustaz, membutuhkan guru. Berarti sangat butuh guru. Sangat butuh. Tidak mungkin kemudian kita mengarungi kehidupan dunia ini tanpa seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Baik, Ustaz. Mungkin hanya sekian dulu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rizal Fahmi atas kesediaan beliau menjadi narasumber pada pagi ini, dan juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.